Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Ustaz Ahmad Fadil. Semoga Allah berikan pahalanya kepada beliau dan kepada kita sekalian yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan selamat datang kepada Habib Hussein Al-Haddar. Beliau adalah kakak dari Habib Mustafa. Berhubung hari ini Habib Mustafa tidak bisa hadir karena beliau ada kegiatan yang sama. Jadi mohon ampun dan maaf kata beliau tidak bisa hadir di tempat kita ini. Kemudian ada pengumuman sedikit. Ada Habib Hussein Al-Haddar membawa minyak harum, harganya 10.000 per biji. Silahkan pian kepada petugas yang hendak menukaryakan minyak harum Habib Hussein Al-Haddar. Hadiahnya 10.000 per biji. Baik Bapak hadirin sekalian, langsung saja kita masuki acara yang ketiga, ceramah ataupun tausiah sekitar peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Muhammad Yanur dari Kalwa. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi waladi Adnan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibir Rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahid nabiyyi was-sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih khusus yang berhadir di tengah-tengah kita ada Al-Habib Hussein Al-Haddar. Pian siapa, Beb? Hussein juga? Al-Haddar juga, Beb? Waduh, double Hussein. Masya Allah. Juga ada Hussein bin Ahmad Al-Haddar. Beliau Hussein bin Saleh Al-Haddar, sama pada bubuhan Haddar. Masya Allah. Dan para habaib yang lainnya yang ulun muliakan, kalau ada dan ulun kada tahu ngaran pian, ampun maaf, tanpa mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian berataan. Kewajiban kita ma'asyiral muslimin untuk mencintai anak cucunya Nabi Muhammad. Hubbun nabi wal ali dini wa madhhabi haqqan wa yaqini. Mencintai Nabi dan keluarga Nabi itu adalah agamaku, agama kita berataan. Mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, ini bagian dari agama kita, dan ini merupakan mazhab kita dan keyakinan kita yang sebujur-bujurnya yakin bahwa mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi fardu atas kita berataan. Makanya sampai Nabi itu jauh-jauh hari mengatakan kita addibu auladakum ala salasi khisal. Didiklah anakmu 3 perkara, kata Nabi. Pertama, hubbi nabiyyikum,
cinta kepada Nabi kalian. Ajarkan cinta kepada Nabi, dikenalkan lawan anak sejarah Nabi, kayak apa hidup Nabi, kayak apa perjuangan Nabi, siapa abah Nabi, umma Nabi, kain Nabi, paman Nabi, keluarga besar Nabi. Itu bagian daripada kita mengajarkan cinta kepada anak kita untuk mencintai Nabi. Lalu setelah itu kata Rasulullah, wa hubbi ahli baitih, ajarkan kepada anak kalian mencintai kepada keluarganya Nabi, mencintai kepada keturunan Nabi SAW. Yang di tempat kita di Indonesia ini kebanyakan daripada anak cucunya Sayyidina Husain bin Imam Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan di wadah kita dari keturunan Sayyidina Husain. Ini bubuhan Al-Haddar nih, Masya Allah. Ke atasnya orang-orang hebat, bin Syekh Abu Bakar bin Salim itu. Ke atasnya bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi salah satu bagian daripada keturunannya Syekh Abu Bakar bin Salim yang ada di Ainat. Di Indonesia ini ada beberapa marga seperti Al-Hamid, Al-Haddar, Al-Hiyyid, bin Jindan masuk, bin Jindan dan lain-lain sebagainya. Banyak marga-marga bubuhan sidin. Walhasil ini orang-orang mulia, tugas kita mengenalkan, tugas kita pribadi mencintai kepada beliau-beliau, dan tugas kita berikutnya mengajarkan kepada anak kita supaya cinta kepada beliau. Yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama yang ampun maaf ulun kadang menyebatakan ngaran-ngaran pian, namun kadang mengurangi rasa ta'zim ulun, yang mana ini pun kita wajib mencintai kepada mereka, karena ulama itu yang melantiknya jadi mulia adalah Allah. Belak-belakan Allah menyebut di Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu pengumuman dari Allah. Allah meninggikan derajat orang beriman dan melebihkan beberapa derajat kepada yang beriman plus berilmu pengetahuan. Itu ada pada ulama. Jadi SK-nya orang jadi ulama langsung dari Allah. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis beliau, akrimul ulama'a, muliakanlah orang-orang alim. Kenapa maka disuruh memuliakan? Sebagian riwayat menyebut fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ulama itu lampu di dunia, penerang penunjuk jalan untuk di akhirat. Di dunia mereka memberikan penerangan hukum, di akhirat kainannya bisa memberi syafaat. Makanya kita wajib memuliakan lawan bubuhan ulama, bubuhan tuan guru. Yang terhormat para pejabat pemerintah yang berhadir dalam hal ini, Pak Camat atau yang mewakili, terima kasih sudah berhadir. Dan kewajiban kita pun sebagai orang Islam menghormati kepada pemimpin kita. Ketika pemimpin kita itu memimpin, kita doakan agar mereka selalu dibimbing ke jalan yang benar. Apabila pemimpin itu tak salah, kita berikan teguran, tapi teguran yang adab, bukan bersifat anarkis atau bersifat main kasar. Kadang itu Islam mengajarkan kelembutan. Yang mulia para tutuha-tutuha kampung, tokoh-tokoh yang ulun hormati, hadirin hadirat yang telah berhadir pada acara hari ini, mudah-mudahan sabarataan nang hadir hari ini mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah. Samuaan nang hadir pada hari ini mudah-mudahan tidak pulang dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita semuanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur alhamdulillah pada hari ini tentunya dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa berkumpul di tempat yang mulia untuk mengingat orang yang mulia. Sosok insanul kamil, manusia sempurna yang tidak akan pernah ada tandingannya sejak zaman dulu kala sampai kapan saja. Tidak akan pernah ada yang bisa menandingi kemuliaan, kesempurnaan, kehebatan, ketinggian pangkat Nabi kita Muhammad SAW. Hari ini kita dikumpulkan untuk mengingat sidin. Hari ini kita dikumpulkan
untuk menambah wawasan kita mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW. Masa jadi umat kada tahu lawan Nabi Muhammad? Kayak apa hendak kita bujur mencintai Rasulullah amun kita kada tahu lawan Rasulullah? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi lagu Bahari. Ya kalau tak kenal makanya tak sayang, ya lagunya Bahari. Tak sayang makanya tak cinta, begitu pepatah lamanya. Enggak ada salah. Kalau belum apalah. Tahu lagi nah sambungannya dengan lagi. Lagu Bahari itu lawas deh. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kada mungkin pian bisa mencintai Nabi Muhammad mungkin ada tahuan sidin. Nah maka momentum bulan Maulid ini, mumpung bulan Maulid, banyak orang aruhan, banyak orang acara, banyak orang mengisahkan Rasulullah. Ini momen penting gesan kita berataan menambah ilmu, menambah wawasan kita tentang Nabi Muhammad SAW. Nah hadirin sekalian, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus akan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk menjadi rahmat sekalian alam. Ini ditafsir oleh ulama lil alamin, sabarataan alam, apapun masuk. Ada sebagian tafsir menyebut lil alamin itu diperuntukkan lil insi wal jan, untuk manusia dan jin. Khususnya syariat Nabi kita Muhammad, aturan dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, diperuntukkan taklifnya, pemberatan hukumnya khusus kepada jin dan manusia. Nah lalu jin itu kayak kita juga, ada jin Islam, ada jin kafir. Ada jin yang mau menerima syariat Nabi, ada jin yang menolak syariat Nabi. Kayak manusia juga. Nabi berdakwah toh, kada berataan nerima. Waktu Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi, santai aja Nabi. Waktu Nabi masih bepapatakan, dakwah ni begegemitan bahasa kampung. Begegamitan, kau caya lawan Tuhan to Allah Ta'ala ngaran sidin, aku ni Nabi terakhir, caya empat kayak itu begegamitan ngarannya. Risikonya kada berat. Dakwah sir secara sembunyi-sembunyi itu kada berat pian. Bebannya disandang Rasulullah belum berat itu. Mulai dari nerima wahyu di Gua Hira, di Jabal Nur, sampai Nabi terus melakukan dakwah bagagamitan sampai sahabat itu memeluk Islam kurang lebih 40 orang sudah, yang disebut as-sabiqunal awwalun. Mereka yang awal-awal memeluk Islam sampai 40 jumlahnya. Lalu Nabi menyediakan majelis. Nang 40 ini amun imbah diislamkan wara kada dididik bisa hanyut barang. Maka harus dididik. Nah kayak itu tak sama PR gasan kita yang dakwah ke pedalaman, mengislamkan orang di pedalaman. Itu bila kada rancak dijangok bisa bebulik. Bahaya pian. Apalagi wah ini urusan ekonomi macet. Satu mat bebuliknya. Gara-gara hari ini masuk Islam, subuh be Islam, kamarian murtad tak pulang. Bahasa. Itu mung kada bujur-bujur kita maawasi gitu nah. Ada kawabian. Kalau di wadah kami itu ada namanya arisan mu'allaf. Jadi pertemuannya sebulan sekali, spesial orang-orang yang hanya masuk Islam itu diulah arisan. Jadi dalam itu disampaikan ilmu-ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Ini melajari bubuhan sidin. Dan kita berusaha bila mengislamkan itu kita perhatikan ekonominya. Karena ekonomi ini paling cepat maulah orang berubah biar. Jadi biasanya bubuhannya tuh bisi sarang burung. Jadi kalaunya guru-guru nang artinya doa pangabulan, sarang burung itu diurusiakan dulu. Bahkan ada yang sebelum masuk Islam itu berjanji, guru jar,
Bila sarang burung kami 30 kilo berisi kami berislam sakeluarga. Aja guru hadangi sebulan. Nah, berdoa terus sidin. Berisi sarang burung 30 kilo sejurut berislam. Sudah 30 kilo berisi kali 10 juta sekilo 300 juta sekali marakai. Ureheng. Iyalah 300 juta duit santai. Jadi itu tuh aman inya imbah masuk Islam tuh. Duit banyak. Tapi bila imbah masuk Islam kada tapi berduit bahaya ya. Bahaya benar tuh. Nah, ketika Rasulullah berisi murid, berisi pengikut sudah 40-an, Nabi itu masih dakwahnya sembunyi-sembunyi. Baulah majelis Nabi kita. Di mana majelisnya Nabi? Di Darul Arqam. Rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Arqam ngaran sidin. Kenapa jar maka dipilih rumahnya Arqam Nabi ini bermajelis? Jakanya di rumah Abu Bakar kah? Jakanya di rumah Utsman kan? Ini orang-orang sugih nih. Jakanya di rumah Abdurrahman bin Auf kah? Ini bubuhan sultan berdaan gitu. Kenapa Nabi memilih rumah Arqam? Padahal rumah Arqam tuh halus. Kada gendal kada. Kenapa Nabi memilih itu? Disinilah letak kejeniusan bagaimana hebatnya otak atau akal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini taktik dakwah, strategi dakwah. Kalau dakwah kada pakai strategi, kada bisa berhasil. Nabi itu jeniusnya luar biasa. Sepaling pintar Alexander Graham Bell bisa menemukan telepon, Nabi Muhammad lebih pintar dari Alexander Graham Bell. Tahu pian Alexander? Tahu lah. Samai pada kada tahu. Alexander Graham Bell yang di dalam EPS itu disebutkan penemu telepon. Nabi Muhammad lebih jenius, lebih pintar daripada itu. Siapapun makhluk paling pintar, kada ada yang melebihi kepintaran Nabi Muhammad SAW. Dipilih rumah Arqam. Kenapa? Satu alasannya, Arqam ini sahabat Nabi nang kada terkenal. Bahasanya di kampung tuh kada bedahi. Modelnya deh. Mun Abu Bakar kan bedahi. Abu Bakar tuh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan tahu Abu Bakar. Utsman tahu orang berdaan. Mun Arqam si padan tahu. Nih orang nang kada terkenal. Arqam ini orang kada terkenal. Maka Nabi memilih rumahnya Arqam, rumah sahabat yang tidak terlalu dikenal oleh orang kafir Quraisy. Dipilih rumah itu. Tujuannya apa? Supaya memberikan keamanan dan kenyamanan dalam dakwah. Karena ini orang kada dikenal. Kemudian usia Arqam itu belasan tahun hanya. Anum. Jadi ibarat orang kafir hendak curiga di situ ada majelis, ada tempat dakwah asa kada mungkin. Karena itu rumah orang anum. Biasanya orang anum itu pikirannya hanyut lawan dunia. Yalah, tuh orang anum gitu rajin. Lah ada orang KHBI 4 KHBI. Lah ada orang bajugit TikTok 4 TikTok. Tuh orang anum. Orang anom biasanya kan orang sekitarnya banyak kafir, mungkin anom ini umpat kafir juga, tapi Arqam kada. Nah, jadi ada kecurigaan tuh asa kada mungkin gitu nah. Berikutnya dipilih, kenapa dipilih rumahnya Arqam? Karena Arqam ini berasal dari Bani Khuzaimah. Sedangkan dalam kenyataannya di kehidupan saat itu, Bani Khuzaimah musuh bubuyutan Bani Hashim. Nabi Muhammad dari Bani Hashim, Arqam dari Bani Khuzaimah. Mustahil Bani Hashim bersatu lawan Bani Khuzaimah. Jadi menurut pandangan orang kafir Quraisy, amun Muhammad orang Bani Hashim, Arqam orang Khuzaimah, kada mungkin bakawan berdua nih, pasti behual. Jadi kada mungkin curiga ada majelis di rumah tuh, rumah musuh. Asa kada mungkin bermajelis di rumah musuh. Dah lagi kira guru hakun bermajelis di rumah musuh. Nah nyata musuh kada hakun hula. Gurunya gin mau, ya hubungulan je guru aku naik ke rumah musuh. Bujung awak timpasnya mulai belegang. Itu kan menurut kenyataannya. Jadi orang kafir itu kan ada curiga. Disitulah Nabi menggembleng sahabatnya yang 40 nih, dididik, ditanamkan pendidikan agama yang kuat. Di sini awal-awalnya baru turun ayat fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin.
sampaikan terang-terangan, berpaling daripada orang jahil. Pas sudah ayat ini turun, mulailah Rasulullah sudah berdakwah terang-terangan. Ya ayyuhan nas, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Manusia, sembahlah Allah, jangan mensyirikkan Allah sedikit pun. Langsung ditentang karena Nabi wani terang-terangan. Siapa nama tentang berdahulu? Paman Sidin. Tabban laka ya Muhammad, celaka ikam wahai Muhammad. Mamarina nyambati Marina Sidin di angsuli Tuhan, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ikam dan celaka Abu Lahab. Ujar Allah Ta'ala nyambati Nabi Muhammad celaka, Abu Lahab dan celaka. Tapi secelaka-celakanya Abu Lahab masih ada istirahat apabila hari Senin. Kenapa Abu Lahab istirahat? Karena saat mendengar kelahiran Rasulullah, dapat anak kemanakan lalaki, si Abu Lahab menyuruh budaknya Suwaibah al-Aslamiyah untuk menyusui Nabi Muhammad sampai kenyang. Sampai-sampai disebut dalam sejarah Nabi kita Muhammad ada berisi saudara sesusu dari Suwaibah. Dari mamanya Suwaibah ini, anak-anaknya Suwaibah jadi saudara sesusu dengan Nabi Muhammad SAW. Berkat itu himungnya Abu Lahab dimerdekakannya Suwaibah karena kehimungan lahirnya Rasulullah, sehingga setiap malam Senin, hari Senin, Abu Lahab bebas kada disiksa. Bahkan mengalir dari ibu jari atau dari telunjuknya Abu Lahab banyu susu di dalam kuburnya. Itu Abu Lahab. Secalaka-calakanya Abu Lahab masih ada istirahat. Nah, itu Abu Lahab. Jadi jer ulama kias pang Abu Lahab nang nyata-nyata kafir, kemudian himung dengan lahirnya Nabi Muhammad, kayak itu diberi nikmat di alam kuburnya. Apakan lagi kita umatnya Rasulullah, sudah Islam, jadi umat Nabi, himung dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad, tentu balasannya kada lain insya Allah kumpul bersama Nabi di dalam surga. Insya Allah itu. Nah ini Rasulullah. Jadi waktu Nabi menyampaikan dakwah terang-terangan kepada manusia, disinilah pian risiko Nabi itu dicaci maki, disambati, dianggap pak iyanya, dihendak dibunuh, diusir, diboikot dan lain-lain sebagainya. Itu risiko terang-terangan. Dan inilah kiasan dakwah masyarakat muslimin. Kalau pian dipilih oleh Allah jadi ulama mastur, risiko pian kada berat. Ulamanya mastur, bebannya kada berat. Sidin jadi tuan guru kaliber kampung aja, kada berat itu. Ibarat pun ada ujian paling sekelas kampung. Nama Wal Sidin beda dengan ulama masyhur, ulama terkenal, ulama lintas benua, ulama lintas provinsi, ulama lintas nasional. Itu berat ujiannya biar berat. Makanya jar almarhum guru Zuhdi, iwak haruan itu bila bacungol pikirkan orang. Ada nah hendak nimbak, midiki pakai sinapang angin, luput nimbak sarapang turun. Nah hendak midiki numbak pulang, luput sarapang dikacarinya. Nah mengacar. Kada kawa jua satruman ambilnya. Mun sudah kena satrum tuh pian mati iwak haruan. Betah lagi dah. Itu risiko haruan bacungol. Nah inilah risiko ulama masyhur. Ketika dipilih oleh Allah jadi ulama terkenal, maka risikonya pasti berat. Hati Rasulullah ketika Nabi terang-terangan diperintah, disuruh keluar, maka risikonya berat benar diterima oleh Nabi. Hendak dibunuhlah, diusirlah, diapa-apailah, intinya sakit. Awal-awal tuh sakit, tapi lihat ujung-ujungnya Rasulullah yang jadi pemenang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika sudah datang pertolongan dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Lagi awal memang kayak itu, dicaci maki, disambati, dihualani, hendak dibunuh. Tapi ujung-ujungnya Nabi Muhammad yang dikenal, Nabi Muhammad yang jadi pemenang karena pertolongan Allah bersama dengan beliau. Itulah orang dakwah masyarakat muslimin. Awal-awal sakit, dicaci maki, dihina, disambati, macam-macam difitnah. Itu sudah jadi makanan. Sanggup kada menerima? Kalau nya sanggup, derajatnya terus naik. Kalau kada sanggup, ya sudah sampai di situ. Makin tinggi pohon itu berdiri, anginnya makin deras.
Itu makin tinggi makin deras, tapi mun akarnya kuat aja kan dia tak berubut. Mun akarnya kuat, kecuali akarnya kada kuat mau rabah mendagum rabah pohonnya. Itu makanya penting kita minta doa kepada siapapun. Tatamu Habib kita minta doa, tatamu Tuan Guru kita minta doa, khususan kepada guru pembimbing kita minta doa. Kepada ma'asyiral muslimin hadirin jamaah dimanapun, doakan ulun supaya selamat, doakan ulun. Ini bagian daripada senjata kita. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Orang beriman tuh kada perlu bisi senjata macam-macam. Doa itu paling harat senjata kita. Kalau Habib Omar bin Hafid menambahkan, akhir zaman ini senjata kita ada dua, kata beliau. Satu siwak, dua rida. Ini termasuk senjata, kata beliau. Senjata. Jadi senjata kita di akhir zaman di samping doa iya nang iyanya, yang kedua siwak jadi senjata kita, yang ketiga rida, selendang. Kalau ulun nih jarang berselendang, jarang tabu senjata berarti. Jarang berselendang. Karena kenapa yuk ulun jadi jarang berselendang? Asaan ulun kajagawan. Ini asaan ulun hajalah. Nang ulun kada nyambati orang. Ini ulun pribadi. Ulun bila sudah pakai imamah di kepala, selendang jarang ulun pakai. Asa sudah cukup. Dan guru kita penampilannya memang seperti ini. Kalau sudah sidin imamah jarang pakai selendang. Jadi ulun pun jarang karena mengikuti beliau insyaallah. Jarang kayak itu nah. Walaupun ya ijazahnya kita terima semuanya. Kalau ulun berkopiah biasa, selendang pasti ulun pakai di bahu. Pasti itu. Jadi model menguatakan kayak itu nah. Jarang pun berkopiah wara berbaju tapi biasa jarang aja. Jadi kalau pian hendak melihat ulama-ulama itu berpakaian kayak apa, biasanya tergantung guru yang mengarahkannya biasanya. Dan pian nang jadi jamaah, jadi anak murid, jangan ketujuh mengomentari tuan guru. Ini mahir muntung ember. Tuan guru nanti sambati kada tahukah daging tuan guru tuh beracun, bisa katulahan. Menyambati orang aja jadi tuan guru tuh pakai nengapakah pakai. Hanya mungkin si tuan guru ini tahu aja sih Din, cuman perintah gurunya hanya ini dulu nanti dipakai. Bisa. Ada satu tuan guru ulama besar, muridnya puluhan ribu, tapi beliau tidak pernah memakai imamah ketika ceramah. Kada pernah. Nang dipakai sidin, gamis, berselendang di bahu kanan. Itu aja. Tak kadang-kadang kada begamis, baju koko aja atau baju jasko, betapeh, berselendang. Berkopiah, kada bisa berimamah. Timbul misalnya diprotes, kayak itulah ya tuan guru. Orang jadi tuan guru tuh bebulang di kepala, nang memprotes nang salah. Kenapa? Ternyata sidin sebelum jadi tuan guru, sidin bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ketika sidin masih sekolah, mimpi melihat Nabi Muhammad duduk di tengah-tengah jamaah, dikelilingi jamaah puluhan ribu. Sedangkan saat itu Nabi Muhammad mengajar baju biasa, berkopiah, betapeh. Sehingga beliau ketika dapat isyarat itu, ketika sidin berisi murid puluhan ribu, tetap kada pakai imamah. Kenapa? Asal usulnya tamimpi Nabi berpakaian kayak itu. Han kayak itu kisahnya. Jangan tahu nyambati orang aja disambati. Aku jemun tuan guru besar kayak itu, murid banyak ganaliku bulang sakakale. Ya seorang ada paham. Mahir bener muntong. Orang aja disambati. Ya lah, jangan dibiasakan kayak itulah menyambati tuan guru. Kadang-kadang ada pekerjaan ulama yang tidak bisa dipaham oleh orang awam. Ada gawian tuan guru yang orang awam kada bisa memecahkan apa rahasianya. Ada Bian. Makanya tugas kita ketika tuan guru itu jauh, cinta kita kuatkan. Ketika tuan gurunya sudah parak lawan kita, adab diperhatikan. Itu tuh. Nah, jangan sampai muntung komen, hati-hati Bian. Jangan asal-asal komen lah. Bahari ada satu imam, kalau tidak khilaf Imam Sanusi. Imam Sanusi ini Mbah Ma'ajar wan anak murid. Bagarak 3 kali berturut-turut dalam sembahyang batal.
Sekali sidin jadi imam harau besi sipak. Nanya sambil jadi imam, sambil besi sipak kayak itu. Sambil jadi imam nih. Jadi anak murid dan di belakang, bah guru. Hanya remajer tadi sambil sembahyang nih, komentari dalam hati. Hanya remajer tadi madahkan 3 kali berturut-turut batal. Si seorang berapa puluh kali besi sipak napa? Dalam hati tuntung sembahyang, Imam Sanusi berputar. Siapa tadi yang hatinya kotor ketika sholat? Ada di belakang ini mengomentari aku di sini. Apa ada beritaan nak pucat muha? Ayo jangan dihiga kau kudu tahu jadi kau. Apa manui orang wali yo ada kegembangan. Ikam tahu lah jasidin. Jadi batisku bergerak-gerak tadi. Aku menyipak syaitan. Tuh kawanku jasidin, kawan seperguruanku hari ini sakarat. Inya hendak mati, syaitan menggoda banyak banget karena kesipakan aku. Makanya batisku besi sipak jasidin. Kawal lagi tak memaham gitu. Jadi gawian ulama ini kadang-kadang ada yang sulit dipecahkan oleh akal kita orang awam. Kecuali orang yang mengerti, hanya paham. Kayak itu lah tuh kisah ulama Bahari. Beturun kita ke Pulau Jawa. Ada seorang Habib di Pulau Jawa ini, salah satu gurunya Habib Abu Bakar Gresik. Namanya Habib Abu Bakar bin Yahya Surabaya. Habib Abu Bakar bin Yahya ini pembesar habaib pada saat itu. Tak kumpulan di rumah itu habaibnya. Ada Habib Syekh Bapakih Buto Putih, Ading Sidin Habib Ahmad Bapakih Buto Putih Surabaya. Kumpul habaib-habaib sampai waktu sembahyangan adzan. Lalu berjamaahan. Jadi waktu orang hendak berjamaahan, Habib Abu Bakar bin Yahya duduk. Kada mau berdiri. Jadi jar Habib Ahmad menggamit Habib Syekh kakak Sidin. Bib, kok wali besar? Katanya gurunya para wali. Enggak ikut sholat jamaah ya Bib. Ya Habib Syekh, jangan kotor hatimu. Biarin dia. Habib Abu Bakar duduk kayak itu orang berdirian dah setahu subupakum sudah rata ada sop. Wali-wali yang lain beritaan berdirian tak berjamaah. Habib Abu Bakar bin Yahya berduduk aja, tidak mau bergerak. Ika itulah aja orang jadi wali kedompat berjamaah. Maka di hadapan seorang orang berjamaah, tiba-tiba Habib Syekh dapat geritek di hati. Coba pang cari di sekitar nih kalau kopina awak sidin bebanyak. Sekali dilihati ke atas pelapon, harau di atas orangnya sembahyang. Nah dan di bawah mengitek aja duduk nginum kopi di atas no sembahyang. Nah itu makanya jangan abuh, jangan terlalu lakas nyalahkan orang. Kalau kok awak orang bebanyak, napa? Nah kayak itu tuh. Sama misalnya tuan guru dihabarakan babini sidin jar hanyar jar. Misal sidin jar hanyar babini jar di Banjar misalnya. Kaina dulu percaya kalau ku awak sidin bebanyak. Kaina dulu kalau ku lain sidin kayak itu nah. Nah aslinya ada di kampung sidin tapi habarnya di Banjar ada kawin jar. Kalau ku lain sidin kaina dulu menyebujuran alhamdulillah. Ya Allah. Jangan gigir lah, apalagi tuan guru babini 2 gigir lah. Kada boleh nang itu. Babini 2 tuh halal kada? Halal kada? Nah ada wali, ada saksi, ada mahar, halal kada? Halal, kan apa tumbur? Nih, aman halal mah apa tumbur? Bila ada orang babini 2 gigir, apalagi tuan guru babini 2 bisa kada pakai buhannya, aneh bener. Padahal orang jalan akan sunnah, seorang udah kada kawan jalan kan sidin barang. Itu orang aneh-aneh bener. Tuh ada boleh pian tumbur, nah halal tumbur luput. Pian hendak tumbur tuh orang selingkuh tumbur maraha. Tuh orang berjalan kasih itu kamari beragap pisit di kendaraan takuni aja buku nikah. Dada. Inya gampang aja melihat orang berpacaran tuh beragapnya gin lain. Bukan seudon kada, cuman tanda-tanda tuh kelihatan. Entah karena baju jaket lah diputar ke belakang. Wah tangan bininya bersusop ke sini. Tuh sudah kawan dibaca dengan tok. Nya orang berpacaran tuh ketahuan pian bila makanan berduaan, bila makan berduaan lalaki wan bibini bayar masing-masing itu bakawanan.
Bila lalaki wan bibini makan berdua nang bayar lakiannya, itu bapacaran, karancakan. Tapi apabila makan lalaki lawan bibini berdua nang bayar biniannya, itu sudah kawin. Bininya jadi bendahara, apa? Pemegang tampuk kekuasaan di rumah tangga. Karancakan cilai, kada berataan, kada pang karancakan, itu nah. Pian hendak numburakan tuh, kada kawin tuh tumburakan maraha. Nah ini orang kawin tumbur, napa pahabaran? Kita dudukan kambil, kam tahu aja tuh guru si anu tuh janjar kawin pulang jar. Jis kong lanji gurunya gitu jar kawin. Lanji nang apa? Halal lanji lah. Ulun kada terima nang kayak itu. Makanya ulun tuh begamatan mensosialisasikan poligami. Sekira-kira napa masyarakat ini paham lebihan. Ini aturan Allah, ini aturan Rasulullah. Kalau ada orang banggawi, kenapa diprotes? Nang bayar jujuran sidin, nama ongkosi sidin, tanggung jawab dunia akhirat sidin, nang ribut pian. Aneh. Yalah. Nah, Bu Ibu, kira-kira dukung nggak poligami? Ada, pasti kan. Mau bener. Kayak apa aja bipai dijelaskan tatap ke dukung. Ada pahamnya bibiniannya. Ilmu kuluh bibiniannya. Menguluh aja kebian. Oh, kada mau berbagi kayak apa pian Bu Ibu sadari habian. Akhir zaman ini disebut oleh Nabi SAW jumlah laki-laki dibanding bini-bini disebut oleh Nabi bagi satu laki-laki itu 50 perempuan. Jadi qayyimun wahid. Apa itu hadisnya? Allah, apa guru? Ingat lagi ulun lah. Qayyimun wahid ujungnya tuh. Khamsina mara'atan qayyimun wahid ya. Allah. Angkat ingat lagi ulun lah kebanyakan dosa. Hatta di antara tanda kiamat disebut oleh Nabi wa yaksuran nisa'u wa yakillar rijalu. Jadi mukanya adaan, jadi atopnya itu ambil nasab. Yaksuran nisa'u wa yakillar rijalu, banyak bibinian sedikit lalakian, hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid. Ini Rasulullah menyambat nih. Di antara tanda kiamat 50 bibinian, satu laki-laki. Satu laki-laki berbanding 50 binian. Kebanyakan binian, lakiannya kada cukup. Han, melalaki seikong. Sisanya tuh siapa? Nah maka dari itu disuruh benar untuk mengimbangi ketidakseimbangan alam ini. Maka satu laki-laki itu harus memiliki istri 4 orang. Harus itu. Dan ibu-ibu perlu menyadari ini, sadar diri ibu-ibu, sadar diri pian. Mudahan pian insaf, pian sadar, kawa menerima keadaan ini kenyataan bu ibu. Kada kau dipungkiri pian. Udah tahu ya, sarik-sarik kan? Apa imah dibulek? Maram pian situ. Nyaman guru ni nyambet jar. Kan disuruh Al-Quran hendak 2, 3, 4 mun kawa adil. Bujur mun kada kawa adil je Quran fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Mun kada kawa adil seikong gen cukup. Mana tahu pian rasanya adil mun kada dicoba. Ibu-ibu. Tajuk-ajut dengar. Dicobalah dulu. Adil kakada kah? Apalagi lalakiannya mapan aja, rumah diulahakan sebuah sorang, mobil ditukarakan, yalah kasih sayang sama, hari pembagiannya seminggu 3 hari, bini tuha 3 hari, bini anum 3 hari, sama laman non kaum. Supaya seimbang, atau 3,5 lah kayak itu, mau kaum jadi tersangka. Supaya adil kayak itu. Orang kawa adil napa bang duit dibari, dan orang adil itu kadang mutlak sama bu ibu.
Bini tuha misalnya anaknya bertiga, bini anom anaknya berdua. Nah mbari bini tuha tak banyak anaknya bertiga, bini anom tak dikit inya berdua. Nah itu adil ngarannya. Kada mau pokok rata, pokoknya aja anak bertiga ka seikong ka berdua tiwas sedikit bisi anak kada mau kita. Aku aja pokoknya harus sama pukalan deh. Ada kayak itu. Pian membari anak pian sekolah TK 5.000, membari nang SD 10.000, adil kada? Adil itu. Membari nang SMA 20 atau 30, adil kada? Amun disamaratakan nanti kali 5.000, nang SD 5.000, SMP 5.000, SMA 5.000, nang SMP pian. Lawas ini hanya buli 5.000 aja lah. Nah, adil itu disesuaikan sesuai porsinya masing-masing. Paham bu? Paham kada? Kada mau paham kapian? Kira-kira ibu-ibu ini menolak dalam hati itu, tahwai guruwai kami masalah poligami, tapi ampun maaf untuk hal yang satu ini kami tidak ada toleransi. Silahkan guruwai pian hendak mensosialisasikan poligami, tapi tidak untuk suami saya. Silahkan suami orang lain, tapi saya tidak. Sekali tidak, tetap tidak. Oh itu binian, masuk bini ulun. Ini live streaming nggak? Ada sinyal juga. Ya sudah. Ulun bebini hanya seikong. Eta. Hanya seikong biar doakan deh. Ini ada laporan tak bini amok pulang. Tak ulun maklum aja sudah, tapi bini ulun tuh digayai kayak ini kada mempan lagi dah. Nya sudah kanyang dah. Jadi paham dah ulun ini bila baca ramah begaya, kisah babini bila baca ramah begaya. Kemudian Guru Udin Samarinda aja dah. Pandir kisah babini kenyataannya tetap seikong bini. Pandir wara nggawi mana pangwane. Kira-kira bu ibu ulun ini muha setia apa muha ulun ini wajah setia kah atau wajah pencabang? Nyaringe bang, setia kah kada kah? Nyaringe setia kah kada kah? Kada. Berarti dasar ada cirinya toh. Pian juga nyala jurakan hiih. Jadi setia Pak ulun ini masuk setia, setiap tikungan ada. Ya Allah ya Rabbana. Tapi kenapa apa juga bang? Kenapa apa juga? Kayak ulun begini dua. Ulun aja seikong aja. Kan? Jadi kali ini bisa keturunan begini aja. Apa jangan-jangan? Kada dengar kada. Tiwas di belakang. Mau deal jadi binian kapah nak muka jatah lalakian sini. Dah kembali ke pembahasan banyak layau nah. Mana yo layaunya tak ke situ tadi yo. Jauh layaunya lah. Kemana layaunya nah? Pokok pembicaraan kita tadi di mana? Mana guru? Timbul ulun nang lali nek. Mana beb kisahnya tadi beb? Timbul ulun nang ingat lagi. Asal pembicaraan jadi layau tak ke situ napa kisah? Napa bo? Itu fokus ke bini dua tadi bang, judulnya tuh lah. Jangan disambati orang lah, jangan disambati. Apalagi mengomen tuan guru tadi lah. Nah ini pokoknya di sini tadi. Mengomen tuan guru, menyambati tuan guru, jangan sampai terjadi. Ya ini risiko orang berdakwah terang-terangan. Dah kembalikan ke pokok utamanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus kepada jin juga kepada manusia. Manusia ada yang menerima, ada yang tidak menerima, tapi kebanyakan menerima. Jin pun sama. Jin ada yang menerima, ada yang kada. Ketika jin itu menerima syariat Nabi, maka ia wajib seperti kita juga. Sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian menunaikan zakat, haji, sama kayak kita. Cuman jin itu wajahnya aja belain lawan kita. Kalau babungas-bungasan bungas kita.
Ada jin itu batisnya, kalau batis bungas kita. Ada jin itu batisnya yang ampun maaf kayak itik japun, kayak itik model besalaput besampuk. Itu ada jin-jin itu batisnya kayak itu. Gonol-gonol batisnya, orangnya ganal-ganal. Ada yang muhanya beri takutan, Islam orangnya. Ada jin namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini orangnya kerdil, randah. Abu Yusuf ini orangnya randah, tapi ia termasuk petinggi jabatan jin tertinggi dipegang olehnya. Ini Islam zaman Nabi Muhammad. Abu Yusuf nih sampai wahini hidup, sampai wahini berapa puluh ribu sudah umurnya. Jin itu bedanya dengan kita manusia. Kalau kita manusia karena Nabi 63, ya kita kata Nabi hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Diakhiri umur umatku antara 60 sampai 70. Inilah kita, Nabi 63. Kalau hari ini umur pian sudah 62 tahun 11 bulan. Sebulan aja lagi mun sama Rasulullah tuh. Nah, itulah manusia. Tapi kalau jin ada yang ratusan tahun, ribuan tahun, puluhan ribu, bahkan ada ratusan ribu tahun. Panjang-panjang umur bubuhannya tuh. Ada salah satunya yang masih hidup berislam zaman Nabi namanya Abu Yusuf, sampai saat ini hidup. Tapi orangnya rendah, mohon maaf kayak ucuk baba, rendah. Tapi tangannya panjang, muhanya beri takutan. Temun suah melihat pian bah asli bungkas lulungkang buka. Bila melihat itu Abu Yusuf tuh. Tapi Abu Yusuf ini bilenya baik lan kita ini bisa bawa hadiah, ini bisa berberi. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak ada di alam kita dibawakannya mulai sana. Oh, tangannya begenggaman. Pandiri bahasa Arabnya ngerti bahasa Arab, bahasa kita nggak ngerti karena ini orang Arab. Tapi ini bisa berjalan ke Indonesia. Pandiri aja bahasa Arab. Ulun misalnya minta ini, minta ini, minta ini. Bepadah aja. Biar rumah miskin, biar misalnya pas inya datang belang Pandiri aja. Anu ulun nih hendak naik haji nah, hendak umroh nah, hendak mulah rumah ganal nah, hendak nukar mobil mewah nah, tapi duitnya kan ada. Pandiri bahasa Arab. Bisa jin itu timbul truk ambilakannya hadiah. Plak jalabuhnya. Bisa intan kayak genggam nih gunalnya. Nyaman lagi. Intan kayak genggam ya babian. Berapa duitnya? Ayo, ada nak emas 3 kilo nyam ambilakan. Oh, itu lakas sugih pian. Lah ada yang takon, "Ke Pak Guru je manggil nginto aja supaya datang." Pian bila hendak nang nginto, takone urang aja ulun zaho. Abu Yusuf ngarannya. Ada jin yang sudah Islam dulu jadi anak murid Datuk Kalampayan. Namanya Al-Badakut Al-Mina. Jin ini mulazamah dengan Datuk Kalampayan, mengaji di Mekah lawan Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan jadi gurunya, Sidin jadi muridnya. Bakhadam wan Datuk Kalampayan, Datu bulik ke Banjar, harau umpar ke Banjar. Padahal jin asli sana Arab, umpar ke Banjar, sampai saat ini berkhadam kepada anak cucu keturunan Datuk Kalampayan. Mulai zaman datunya sampai anak cucunya pun sampai wahidi Sidin bahadam jin Al-Badakut Al-Mina. Jin Islam, orang Banjar lebih mengenalnya dengan sebutan Datu Bedok. Datu Bedok ini jin biasa di Kubah Kalampayan, mungkin berdiam entah di mana-mana. Kalau Abah Guru sekumpul menyebut anaknya Datu Bedok 2 ada di musala Sidin, nang jar Sidin Abdul Qahar wan Abdul Qahir. Itu di musala Raudhah, anaknya Datu Bedok. Nah, Datu Bedoknya mungkin di Kubah Kalampayan atau di mana. Dan Sidin biasa mendekeng anak cucu Datu Kalampayan kemana-mana. Pernah ada satu cerita nyata. Ada seorang ulama besar turunan Kalampayan. Ulun perkecil lagi, beliau keturunan dari Datu Taniran. Datu Taniran Syekh Sa'duddin bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari. Turunan dari Datu Taniran ini babini 2. Orang kandangan Seikong, orang Amuntai Seikong. Nah, jadi Datu Taniran babini 2. Orang kandangan Seikong, orang Amuntai Seikong. Jadi bini Datu Taniran jumlahnya ada 2. Nah, orang kandangan Seikong, Amuntai Seikong. Jadi Datu Taniran babini 2. Nah, jadi 2 bininya Datu Taniran. Orang Amuntai, orang kandangan. Nah, 2 bininya Datu Taniran.
Kada ulun buliki bener amun bini ulun pertama tuh orang amun tae muar bener dasar bujur orang amun tae kayak apa dasar bujur orang amun tae nah jadi tuan guru kayaknya di sini bini kamu sama guru sapol lagi orang kandangan tapi kaina nah itu mau bener guru dia bener mikrofon dijauhkan menjaga kode etik jurnalistik. Jadi salah satu keturunan Datu Taniran ada di Amuntai. Jadi ulama besar di Amuntai pada zamannya dan beliau termasuk murid Abah Guru Sekumpul. Ketika itu ada anak murid Sidin nang duitnya dihutang oleh orang. Nang berhutang ini ampun maaf orang badahi. Paham jabian lah orang badahi itu maksudnya apa? Bayar ditagih kada mau bayar. Nah kayak ini nih pang dah. Lah mau hendak berhutang manis pandir. Udah ditagih basam muha. Itulah hati ha. Kayak itu toh. Ya dah bila hendak berhutang manis kada muha. Muha manis janji manis manisnya janjimu padaku mengalahkan manisnya madu. Jajal pita malah manis kayak madu janji pas sudah ditagih kada mau bayar tuhok dah Pak Haji ini menagih dah mau bayar mentang-mentang orang badahi bang akhirnya datang ke wadah paguruannya guru gini ipang ulun menagih duit banyak guru wae duitnya mau kada ditagih kasihan ulun aja guru aku menolongi ikam Sidin ini kebelujuran termasuk orang yang didekeng oleh Datu Bedok kemana-mana pas sampai di rumah Pak si nang bedahi tadi Assalamualaikum salam apa Pak Haji kabar seperti biasa Sidin aku kada hendak bayar jar yang berhutang tuh han guru dengar lo kopian orang ini makal guru hendak bayar aja guru aku menakuni nah Pak pian hendak bayar ke hutang ini kada kah sekali aja ulun betakon nah hendak bayar kah kada kah kada habis oke mun pian kada hendak bayar risiko tanggung seorang lah apa gerang aja siapa gerang pian wani-wani lan aku udah tahu aku kah oh iya aja sih pian hendak tahu kajuan aku jar guru nih Sidin sudah bekantian dah lawan Datu Bedok kayaknya bila aku berisyarat mengangkat tangan mobil di halaman tuh terbangakan ampun rumah tuh isi mobil sebuah jadi sudah Sidin berisyarat kayak ini nah mulai dalam rumah aja mobil di halaman nah aja Sidin mengangkat mobil terbang padahal nama angkat mobil itu Datu Bedok Sidin mengangkat itu aja tuan rumah Sidin bayar ke hutang kada kah bila kada bayar hendak kayak ini kah ini mobil aja kok angkat nah apalagi ikam bayar kah kada kah guru turun akan guru bayar guru langsung lunas bayar hari itu biar ayo jangan wani-wani wan turunan kalampayan biar didekeng oleh Datu Bedok hati-hati biar nah ini apa namanya salah satu contoh jin yang bisa menerima syariat Nabi Muhammad. Nah alhamdulillah ada di wadah kita di Pulau Jawa banyak jin yang hijrah dari Arab ke Keramat Empang Bogor. Kemudian kalau pernah ziarah ke Keramat Empang, Masjid An-Nur yang ada di samping yang ada di komplek pemakaman Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas itu banyak jin. Kadang-kadang orang nambah ibadah tengah malam, riuh orang beribadah di dalam. Jin itu mulai Arab bahari jinnya bakapal tulakan ke Indonesia jinnya tuh han ya apa hijrah ke Indonesia ada gegempang kan kira di alim mukim bikin satu yok kayak jin juga apa umpan yang tagah dilalui berarti masuk ke sini di mana jurang kampung yang ini masuk ke sini sudah jalannya rakai ke hutan pulang la ilaha illallah nasib aja panjur Habib Mustafa nih joroh ke sini Habib Mustafa Habib mengundang Julen pian hadir lah kade aja Julen di tuan rumah ada hadir apa kisah anu guru aja aku ada tetumpang undangan dah jadi kena awak Julen iya begini
Urang wara disuruh ke sini. Ya Allah, ya alhamdulillah hikmahnya silaturahim terjalin antara kita. Pian tahu lan ulun melihat lan ulun berhadapan, ulun pun kau melihat bubuhan alim mukim nang luar biasa. Masya Allah, khususnya ibu-ibu yang tidak menerima dengan kenyataan. Sama aja walbinian di mana-mana. Dikira di alim mukim mau inggih pun. Soalnya kan dia juga ada. Iya penyawa. Sama aja binian alim mukimun binian di luar sana kada mau menerima urusan kakak itu. Datap hendak nang al-kuluhi juga berarti. Ya Allah ya Rabbana, inilah Rasulullah. Jadi Nabi diutus, syariatnya dipakai untuk semuaan di alam ini, khususnya jin dan manusia menerima aturan yang diterapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mereka menerima, berarti mereka namanya Islam, muslimin. Yang tidak menerima, kafir, kafirin. Mereka kada menerima. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah kita terlahir dari rahim orang-orang yang telah memeluk Islam. Secara otomatis kita jadi orang Islam. Andaikan kita terlahir di rahim yang non Islam, mungkin kita sampai saat ini kada jadi orang Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bila anak itu lahir, tergantung bisa jadi Yahudi